Di hotel. Ya, di hotel sendiri, Mbak Niken sedang mengecek venue yang akan menjadi persiapan resepsi pernikahan Mbak Niken dan Pak Sopian besok. Ya, resepsi pernikahan Mbak Niken akan langsung diadakan malam harinya setelah akad nikah yang akan berlangsung pagi harinya esok. Mbak Niken lagi-lagi tak menyangka jika sosok yang berdiri di sampingnya saat ini akan segera menjadi suaminya. Mbak Niken bahagia, tapi juga sedih mengingat Hendra yang kini masih di rumah sakit. Mbak Niken berharap Hendra segera pulang agar adik satu-satunya itu bisa menghadiri momen sakral dalam hidupnya. Sayang, kita ke rumah sakit ya. Sopian mengangguk. Di rumah sakit. Ya, keesokan harinya Hendra masih di rumah sakit karena semalam belum boleh pulang. Dan Hendra masih di rumah sakit ditemani Taufan karena Mbak Niken sudah pulang jam 12 malam tadi. Dan Hendri subuh tadi harus pulang terlebih dahulu untuk berganti baju. Karena dari sore sampai malam kemarin, Hendri tak pulang karena harus menemani Hendra di rumah sakit. Van, Drah, udah bangun? Van, haus. Oh iya, minum-minum. Hendri mana, Van? Baru aja pulang subuh tadi. Oh, syukurlah. Aku kasihan. Dia nungguin dari semalam gak istirahat. Taufik juga. Ya, Taufik udah tak suruh pulang juga. Tadinya semalam dia mau nginep sini nemenin sama Puput. Tapi gak tak kasih. Cukup aku aja. Tapi ini udah jam 8, Van. Bukannya kamu harus kerja. Pulanglah. Aku gak apa-apa kok. Pasti habis ini aku dibolehin pulang. Udah, tenang aja. Aku tadi udah nyuruh Taufik buat bantu aku kasih makan burung sama ikan. Nanti sore aja aku nyiram. Yang penting aku ngurus kamu dulu. Aku gak tenang kalau harus ninggalin kamu sendiri. Makasih ya. Semoga aja Taufik gak cemburu. Gak bakal. Dia udah ngerti kok dan lebih dewasa anaknya. Aku seneng dia gak cemburuan lagi sama kamu. Syukurlah. Kamu gimana sih, Indra? Kok bisa kayak gini? HP sama dompetku mana, Van? Bentar. Ditaruh tas kantong sama Henry. Ini, coba cek. Itu dia. Takutnya dia mau maling. Tapi uangku utuh. Dan kalau mau ngambil HP, gak mungkin. Aku sempat lihat HP-nya lebih bagus. Sedangkan HP-ku jelek. Ya berarti dia birahi sama kamu. Mau gatel. Henry sendiri yang lihat kalau kamu mau digagahi sama dia. Henry nemuin kamu sudah dalam keadaan gak sadarkan diri dan cuma pakai CD lagi. Entahlah, Van. Yang aku ingat, setelah minum kopi yang dia kasih, kepalaku langsung pusing, keliengan, kayak kunang-kunang. Terus badanku gerah, panas. Yaitu, dia kasih obat perangsang campur obat tidur kayaknya, biar kamu KO, terus digarap, diperkaos. Ucap Taufan seketika Hendra langsung duduk dan memegang bokongnya sendiri. Kenapa, Dra? Anumu sakit? Aku bingung, ini sakit karena aku diperkaos atau sakit yang masih kerasa gara-gara Henry malam yang lalu. Henry? Kamu diperkaos Henry? Loh, kamu kan... Ya, Hendra pun menceritakan kejadian mengesankannya bersama Henry pada Taufan, sampai membuat Taufan melongo. Ya, gimana lagi, Van? Maunya aku top aja, tapi aku gak enak nolak dia. Ya, karena aku sayang dan gak mau ngecewain Henry. Ya udah, aku kasihan aja, Van. Tapi, kok masih sakit ya? Padahal ini udah 2 hari. Dan pas masuk, sakitnya awal-awal. Pas masuk juga perih, tapi sekarang kok masih kerasa ya? Sama, resiko jadi bot gitu. Kamu mending. Aku dulu diperkaos sama Taufik, dipaksa. Seminggu rasanya masih gak hilang. Jujur, aku lebih suka jadi top. Tapi kata Taufik gak cocok. Ada aja tuh anak alasannya. Apapun role-nya, yang penting kita harus saling menyayangi satu sama lain. Yandra, tapi kamu gak apa-apa kan? Iya, gak apa-apa. Lain kali, kamu harus hati-hati. Dan kalau dikasih minum, lihat-lihat orangnya. Kalau perlu, jangan diminum dah sekarang. Iya, Van.
Mungkin aku tidak mempedulikan orangnya. Karena harusnya aku tadi lebih curiga. Karena jujur, sebelumnya aku sedikit merasa pelanggan baruku kali ini agak aneh ketika menatapku. Tapi kali ini aku gak pakai instingku. Karena aku menghargainya. Tapi sekarang aku harus lebih hati-hati lagi. Terutama langganan baru. Yandra. Hendra. Mbak. Gimana? Hendra gak apa-apa mbak, jangan khawatir. Gimana mbak gak khawatir? Kalau besok kamu gak bisa jadi saksi mbak dan nemenin mbak. Bisa. Hendra gak kenapa-napa kok. Mbak bawa apa? Hendra lapar. Oh iya, ini mbak bawa nasi. Ayo Van, ini kita makan bareng. Aku dapat juga mbak. Ya iyalah, ini bawa banyak. Takutnya ada Henry juga yang lain. Henry subuh tadi pulang mbak. Kasian jaga dari malam. Ya kasian, apalagi dia harus kerja. Ayo makan yang banyak, habis ini kita pulang. Sebentar lagi pasti dokter kontrol. Dan seminggu ini mbak minta kamu jangan terima pijat dulu ya. Iya mbak, free buat calon mempelai. Van, ayo nambah. Jelas, 2 bungkus ini. Di rumah Taufik sendiri, Taufik dan Puput bangun kesiangan. Dan begitu bangun waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Put, bangun. Masih ngantuk. Lo ikut gak? Gue mau ke rumah sakit lihat Mas Hendra sampai jemput Mas Taufan. Lo aja, gue masih ngantuk. Dasar kebo. Ya, Taufik pun bergegas masuk ke kamar mandi. Dan tak lama kemudian setelah selesai mandi, Taufik langsung mencoba untuk menelpon Mas Taufannya. Mas, sorry, gue kesiangan. Gue belum sempat kasih makan burung sama ikan lagi. Habis ini, gue habis mandi soalnya. Habis kasih makan burung sama ikan, gue jemput ya. Hari ini gak usah ngamen dulu. Mas pasti capek begadang semalam. Tunggu bentar ya. Mau kemana? Kasih makan ikan, habis itu langsung jemput. Jemput dengkulmu. Lihat ke jendela balkon, aku udah di bawah ini, lagi nyiram. Udah di bawah. Kok Mas udah pulang? Mas Hendra siapa yang jagain? Si Hendri udah datang? Belum, Hendranya udah boleh pulang sama dokter. Syukurlah. Lah terus, Mas Hendra pulang sama siapa Mas? Sama Mbak Niken, sama Mas Sopian, tadi duluan datang. Bukannya mereka lagi sibuk? Ya, sesibuk-sibuknya. Kalau ada keluarganya sakit, emang gak nongol. Dada aja kamu. Ya Mas, abis ini sarapan bareng ya Mas. Aku udah makan nasi uduk tadi di rumah sakit. Dibawain nasi sama Mas Sopian. Habis ini aku langsung pulang aja ya ke panti. Tadi disuruh nemenin belanja sama Mbak Panti. Kamu juga mau berangkat kerja kan? Iya, tapi temenin gue sarapan dulu ya. Baru Mas pulang. Ya, si Puput mana? Masih molor. Ini mau gue bangunin. Ya, bangunin sana, ucap Taufan. Dan dibalas dengan bibir Taufik yang mengkisnya dari jauh. Lalu Taufik memakai kemeja kerjanya. Dan begitu selesai memakai kemeja kerjanya, Taufik lagi-lagi naik keranjang untuk membangunkan Puput yang gak juga bangun-bangun dari tadi. Woi, Kebo, bangun loh. Berisik, masih ngantuk. Anak bujang bangun siang, pantes lu gak dapet jodoh, gak dapet cowok. Ih, bodo amat, berisik. Gue mau ke apotik. Ya udah kerja sana. Lo mau ngapain? Awas aja lo kalau nemuin sama si Mokondo. Enggak. Gue mau turun nih sarapan. Iya duluan aja. Gue masih ngumpulin nyawa. Ya udah. Ya, Taufik pun yang kesal itu pun memutuskan untuk turun ke bawah untuk sarapan. Namun Taufik menghampiri Taufan yang masih ada di taman belakang terlebih dahulu. Mas, ucap Taufik yang memeluk mesra Taufan dari belakang. Fik, lepasin. Takut nanti dilihat bapak atau Simbo. Emang kenapa? Papa cuek kali. Udah tahu juga kelakuan anaknya kayak gimana. Jadi gak usah takut gitu. Papa tuh malah marahin gue kalau gue lagi marahan sama Mas. Justru kalau kita romantis kayak gini, Papa malah seneng. Ya, tapi aku malu. Santai Mas, Papa belum pulang, masih di rumah sakit. Oh, tapi kamu udah mandi, udah rapi, dan udah wangi. Jangan nempel-nempel dulu, aku masih kotor ini keringetan.
Biarin, habisnya gue kangen terus sama Mas. Udah selesai. Awas minggir, tak matiin dulu kerannya. Ya, dah beres, yuk. Ucap Taufik merangkul Taufan dan keduanya kini berjalan menuju meja makan. Bok, masak apa? Tanya Taufik pada Simbo. Masak bihun udang, telur dadar, tempe, sama sayur urap. Ada ayam goreng juga. Wah, mantep nih. Mas, ayo makan lagi Mas, temenin gue. Wah, kayaknya lihat makanan Simbo aku jadi lapar lagi. Habis nyapu sama nyiram. Makanya, ayo Mas. Ya, aku makan lagi deh. Mas, Puput mana Mas? Masih molor Mbok, biarin aja. Ntar juga kalau lapar turun. Oh gitu. Ya udah, Simbo lanjut cuci piring dulu. Mas Taufan yang banyak makannya. Ya Mbok, makasih. Mas, suapin dong. Kemalan, lebay. Please. Kayaknya enak deh. Breakfast disuapin pacar. Di rumah Hendry. Di rumah Hendry sendiri, Hendry yang tadi sempat ketiduran juga sama kesiangan. Namun kini Hendry sudah bersiap hendak ke rumah sakit. Namun sebelum ke rumah sakit, Hendry dan Fikri menyempatkan sarapan terlebih dulu. Dan kini keduanya sedang sarapan bersama di ruang makan. Dan ketika keduanya sarapan, HP Hendry berbunyi. Hendra menelpon. Dek, lagi ngapain? Ini lagi sarapan. Bentar lagi Hendry ke rumah sakit. Mas sudah bangun. Mas mau dibawain sarapan apa? Biar Hendry bawain sekalian. Mas sudah sarapan. Mas sudah di rumah dek. Kamu gak usah kesini. Kamu langsung ke kantormu aja ya. Langsung ke optik aja. Oh ya? Mas pulang sama siapa? Mas Sopian dek. Kamu gak usah kesini ya dek. Nanti aja siang kalau istirahat. Mas yakin? Gak apa-apa? Ya, nanti aja ngobrolnya. Ada yang Mas mau tanyain sama kamu. Tapi nanti aja biar enak. Ya sudah, Hendry juga kebetulan ada meeting. Kalau gitu nanti siang Hendry kesana. Tapi Mas harus janji ya. Mas jangan minjet dulu. Dan jangan kemana-mana dulu. Termasuk mangkal. Cukup di rumah aja istirahat. Ya dek, Mas mau tidur lagi. Mau lanjut istirahat. Soalnya kepala Mas masih keliangan. Iya Mas. Jangan lupa diminum obatnya ya. Iya dek, semangat ya kerjanya. Thanks Mas. Tut. Cie, romantisnya. Gue sebagai jomblo, ngiri. Kok ada ya pasangan gay romantisnya melebihi pasangan normal? Adalah. Emangnya yang romantis cuma cowok sama cewek aja. Cowok sama cowok juga bisa romantis. Tapi, lo tahu nggak? Apa? Biasanya, gue geli lihat cowok sama cowok bermesraan. Tapi, kenapa begitu gue lihat lo sama Mas Hendra, Taufik sama Taufan kemarin di kafe? Kenapa kok cute ya? Gawat nih. Gawat bener, Dri. Gue mau cerita sama lo. Tapi, gue takut lo malah ngetawain gue. Dih, santai aja. Cerita aja. Emang lo kenapa? Gak usah malu. Gue gak tahu kenapa suka aja lihat saudaranya si Taufik. Puput maksud lo? Puput. Lo suka sama dia? Gak tahu. Gue bingung. Ih, kok gitu? Ya apa yang lo rasain sama dia? Gue tuh suka banget sama inner handsome-nya doi. Kayak humble, down to earth, cheerful, and charming. Pokoknya doi nyenengin banget dan asik aja gitu loh. Oh ya? Tuh kan bener, lo ngetawain gue. Pasti mau ngatain gue kualat. Pasti mau bilang ketularan. Kalau gue ketularan, kenapa gak dari dulu? Dan gue baru kali ini kenal cowok modelan kayak lo. Tapi baru kali ini gue interest banget. Sumpah gue gak bohong. Siapa yang ngatain? Lo yang ngatain diri lo sendiri barusan. Lo gak ngatain, tapi tetap ngetawain kan? Lupakan. Gue gak mau menyimpulkan kalau gue suka sama dia sebagai lelaki gay. Lupakan. Mungkin ini hanya perasaan sebatas kekaguman saja, tidak lebih. Sebatas kekaguman oleh seorang cowok straight, tapi kagum pada seorang gay. Oh, pikir sendiri, Kri. Iya sih. Tuh kan,
Pasti dah gue diledekin jadi bahan bulian. Lupakan. Gue gak mau bokap gue tahu. Kenapa? Gue aja gay, bokap sama nyokap gak marah. Iya, tapi gue malu. Awas lu bilang-bilang sama mereka. Enggak, jadi gimana? Apanya yang gimana? Kalau lu suka, bilang dong sama orangnya. Kayaknya dia masih sendiri deh. Masih sama-sama nyari. Bedanya dia nyari cowok, lo nyari cewek. Gak nyangka kalau dapatnya si Puput. Enggak ah, gue masih pengen normal. Sebisa mungkin gue gak tergoda dan mempertahankan kesetriatan gue. Lagian, gue kemarin udah iseng-iseng nanya sama dia. Dan ternyata gue bukan seleranya. Oh ya? Iya Andri, masuk akal sih. Lihat aja body gue. Gak mencerminkan seorang gay yang six pack, kekar kayak lo. Puput dan mantan-mantannya. Mana mau Puput pacaran sama lemak berjalan kayak gue. Ya usaha dong buat bisa ngedapetin Puput. Karena cinta itu butuh perjuangan. Gue aja sampai nangis-nangis demi Mas Hendra. Bener-bener perjuangan banget dapetin Mas Hendra. Kata Puput, jangan pernah merubah diri lo demi mendapatkan seseorang agar dia mencintai lo. Karena orang itu gak sungguh-sungguh nerima lo apa adanya. Tapi bagi gue, perubahan itu gak selalu buruk. Kalau perubahan kita untuk menjadi lebih baik, semasih itu positif. Kalau itu gue, do it. Misalnya, lo merubah diri lo. Olahraga nge-gym biar BB lo turun. Dan semisal badan lo berhasil jadi lebih bagus, itu bukan suatu perubahan yang merugikan, bukan? Justru malah menguntungkan. Karena selain lo jadi lebih sehat, lo juga lebih jadi pede kemana-mana. Dengan body yang keren dan terlihat lebih fresh. Urusan si Puput jatuh cinta dan mau sama lo, itu bonus. Kalau gak mau, lo gak rugi, malah untung. Jadi istilah jangan pernah merubah diri sendiri. Semasi perubahan itu untuk menjadi lebih baik, why not? Ucap Hendri yang membuat ekspresi Fikri jadi bingung. Di rumah Taufik, masih di rumah Taufik, keduanya masih menikmati sarapannya. Dan meski sampai Taufan nambah 2 piring dan hampir selesai makan, namun Puput masih juga tidur dan tak kunjung-kunjung turun. Tuh anak, bener-bener asli kebo. Kirain gue udah paling kebo, ternyata Puput lebih kebo. Udah biarin aja, kasihan dia habis patah hati, habis ketipu sama cowok. Siapa tuh temenmu? Si Mokondo. Iya pokoknya kasihan, jangan dimarah-marahin terus. Mas Taufik, ada tamu. Tamu siapa? Tamu papa maksudnya Pak Yono. Bukan tamu bapak, tapi tamunya Mas Taufik. Bapak gak pernah lihat sih. Tadi nanyain Mas Taufan juga, tak jawab Mas Taufan juga kebetulan ada. Hah? Siapa? Lupa nanya namanya, tapi tak suruh masuk di ruang tamu. Siapa Fik? Kok kenal aku juga? Gak tahu Mas, yuk. Ya, keduanya pun yang penasaran kini berjalan menemui tamu misterius tersebut. Dan begitu keduanya masuk ke ruang tamu, Fikri? Fik. Akhirnya lo kesini juga. Sama siapa? Hendri mana? Hendri langsung ke kantor. Ada meeting. Gue bawa moginya kesini. Oh, sama. Gue juga mau berangkat habis ini. Iya, gue tahu. Gue kesini mau ketemu Puput. Tapi HP-nya dari tadi gak bisa dihubungi. Tadinya mau gue ajak jalan-jalan keliling. Kebetulan lo datang. Gue minta bantuan lo buat bangunin si kebo itu. Jadi dia masih tidur? Masih, ayo ikut gue. Tolong bantu gue bangunin dia. Gak apa-apa nih, gue takut ganggu. Gak apa-apa, santai aja. Kita prank bareng-bareng. Lo bangunin dia ya. Gue serahin nih kebo sama lo. Mau lo bawa kemana kek? Gue ridho kalau dia jalan sama lo. Daripada jalan sama si Mokondo noh. Bisa aja lo. Cekrek. Pintu kamar pun terbuka, menunjukkan pemandangan Puput yang masih tidur, telungkup di balik selimutnya. Jantung Fikri pun berdetak dan terlihat sedikit gugup. Noh, dia, lihat sendiri, masih molor kan? Gue serahin deh sama lo, biar lo aja yang bangunin. Kalau gue sendiri yang bangunin, kagak mempan. Tanya aja sama Mas Taufan nih, ya gak Mas? Ya. Udah ya, gue tinggal ya, anggap aja rumah sendiri. Tapi gue gak enak Fik, kalau dia marah gimana? Gue takut dikira gak sopan asal nyelonong masuk. Lah,
Di kamar siapa? Bilang aja udah dapet izin dari yang punya kamar, oke? Ya, pintu kamar pun kini tertutup. Taufik dan Taufan pun kini pergi meninggalkan Fikri, yang kini berduaan di kamar Taufik. Fikri dengan langkah kaki yang sedikit gemetar, perlahan-lahan berjalan menghampiri Puput yang masih terlelap di ranjangnya. Lalu Fikri yang dengan sedikit ragu-ragu itu kini duduk di tepi ranjang dan mencoba untuk membangunkan Puput dan mencoba memberanikan diri untuk menyentuh pundaknya. Puput masih diam. Put, bangun. Puput masih tak merespon. Put, bangun, udah siang. Nanti aja, biar sore sekalian. Kan kita janjian keluarnya siang ini. Lupa ya? Fikri? Kenapa lo bisa masuk? Sejak kapan lo di sini? Kenapa lo asal masuk tanpa permisi? Ucap Puput seketika langsung duduk, sembari mengumpulkan nyawa yang baru bangun itu. Tadi gue udah izin sama Taufik, dan justru Taufik yang nyuruh gue buat bangunin lo. It's okay, kalau lo ngerasa kaget dan gak nyaman sama gue, sorry. Kalau gitu gue tunggu di bawah aja, ucap Fikri yang merasa tak enak, lalu beranjak dari ranjang dan berjalan menuju pintu. Namun ketika Fikri hendak membuka pintu, Kri, ya, it's okay, tunggu di sini aja. Tapi gue mau mandi dulu ya, ucap Puput beranjak dan mencarger HP-nya. Lalu tersenyum pada Fikri, mengambil handuk dan masuk ke kamar mandi. Fikri pun lega dan mengelus dadanya. Lalu berjalan dan duduk di sofa menunggu Puput yang masih mandi. Ya, Fikri senang karena Puput tak memarahinya. Fikri takut saja jika Puput sampai kesal dan menganggapnya tidak sopan. Ya, entah kenapa saat ini Fikri begitu senangnya bukan main. Fikri harus mencoba tenang. Fikri harus rileks. Ya, seharian ini Fikri ingin ngajak Puput jalan berduaan, berharap keduanya bisa saling dekat dan saling memahami agar Fikri lebih yakin lagi dan tak ada keraguan yang ada di dalam hatinya. Cekrek, dek. Bentar ya. Seketika Fikri melongo saat melihat tubuh Puput yang hanya memakai handuk di bagian bawah dengan paha yang terbelah dan menunjukkan paha kekarnya itu sungguh membuat jakun Fikri naik turun. Aneh memang, tapi itulah yang ia rasakan saat ini pada Puput. Gak lama kan gue mandinya? Oh iya, gak, jawab Fikri mencoba rileks. Namun ketika Puput melempar handuk ke ranjang, seketika Fikri langsung mengalihkan pandangannya ke pintu saat tak sengaja melihat bokong montok dan terlihat berotot dengan belahan yang susah diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas jantungnya tak beraturan dan Puput yang sedang memakai CD dan celana itu jadi heran ketika melihat ekspresi Fikri yang kini sedang memalingkan wajahnya. Lo kenapa, Kri? Kan kita sama-sama cowok, gak usah malu gitu. Santai aja kali. Gue takut lo gak nyaman aja sama gue. Siapa bilang? Gue nyaman-nyaman aja tuh. Lo malah yang kelihatan gak nyaman dan kelihatan gugup gitu. Kenapa? Gue seksi ya? Hah? Iya, seksi. Lo suka? Maksudnya? Suka sama body gue? Suka. Bagus. Atletis. Sama orangnya? Hah? Bercanda. Yuk, Don. By the way, lo udah sarapan? Maksud gue kayaknya lebih ke brunch sih. Breakfast lunch. Karena jatuhnya udah siang. Tapi gue belum sarapan. Kita sarapan dulu yuk. Ke lantai 1 di bawah. Gue tadi udah sarapan sih. Tapi mungkin gue bisa nemenin lo brunch. Tapi kita langsung keluar aja ya. Kita makan di luar. Oke, ide yang bagus. Let's go. Siang hari kemudian. Ya, siang ini di rumah Hendra. Hendra sedang sendirian di rumahnya. Mbak Niken sendiri sibuk mengurusi persiapan acara pernikahannya besok.
Dalam kamarnya Hendra sedih karena saudaranya yang di kampung tak bisa hadir untuk menemani Mbak Niken. Dan hanya Hendralah satu-satunya yang Mbak Niken punya. Beruntung Mbak Niken punya calon suami dan keluarga yang mensupport dan menyayanginya, seperti keluarga sendiri. Sehingga Mbak Niken tak perlu capek-capek mengurus segala sesuatunya dan hanya menyiapkan diri saja. Ya, tubuh Hendra terasa sedikit lemas. Hendra berharap besok dapat menemani Mbak Niken di acara sakralnya. Ya, Hendri hanya kelelahan karena efek obat yang ada dalam dirinya. Mas, suara Hendri terdengar dari luar yang membuat Hendra jadi senang. Dek, Mas di kamar. Cekrek. Mas, ucap Hendri merangkul Hendra. Dek, gimana Mas? Sudah enakan dek, cuma masih lemas. Mungkin itu efek obat yang kelebihan dosis. Tapi, apa Mas sudah minum obat dari dokter? Belum lagi dek, Mas belum makan siang. Kan nunggu kamu. Ya sudah, mana obatnya? Bawa dan kita keluar cari makan ya. Mas mau makan apa siang ini? Apa aja dek, Mas pengen makan di kafe kamu aja. Kan kemarin gak jadi, Mas pengen nyoba di sana aja. Ya sudah, ayo. Ya, Hendri pun membawa Hendra makan di kafenya. Dan di perjalanan, Hendra yang masih penasaran itu bertanya pada Hendri. Dek, ya Mas, apa pelanggan Mas sudah melecehkan Mas? Apa sudah kejadian dek? Kok pantat Mas sakit ya dek? Setahu Hendri sih belum Mas, tapi hampir. Karena pas dia buka pintu kamar dan Hendri mau masuk, si Dimas hampir turun. Ya udah, Hendri sikat aja dan Hendri laporin ke warga. Syukurlah. Mas lega. Mas benar-benar bersyukur ada kamu di hidup Mas dek. Entah ini suatu kebetulan atau enggak, kamu selalu ada buat nyelamatin Mas. Dan ini udah kesekian kalinya. Makasih ya dek. Mas sayang sama kamu. Hendri juga sayang sama Mas. Hendri merasa sedih dan akan merasa menyesal. Dan seolah gak berguna kalau sampai Mas kenapa-napa. Hendri akan menyalahkan Hendri sendiri karena Hendri gak bisa ngelindungin Mas. Dek, mungkin Mas lagi apa saja. Gak usah berlebihan. Lain kali Mas harus hati-hati. Apa Mas gak bisa buka praktek sendiri aja di rumah? Atau Hendri cariin tempat buat Mas buka praktek? Gak usah dek, ribet ngurus ini itunya. Gak ribet Mas, biar Mas aman aja. Dan Hendri gak kepikiran, biar Hendri yang urus semuanya. Pokoknya tinggal jadi aja gimana? Gak usah dek, Mas gak mau. Mas mau yang kayak biasanya aja. Cuma Mas harus hati-hati lagi sama orang baru. Tapi makasih atas niat baik kamu. Mas menghargai itu. Tapi izinin Mas memijat seperti biasanya aja dek. Oke, gue ngizinin Mas mijit kayak biasa. Tapi setiap ada pelanggan baru, Mas harus bilang sama gue. Karena mulai sekarang, gue yang nemenin Mas. Hah? Apa gak ganggu pekerjaanmu dek? Semua akan gue kesampingkan demi keamanan dan keselamatan orang yang Hendri sayang. Makasih ya dek. Sama-sama Mas. Besok datang ya dek ke nikahannya Mbak Niken. Iyalah Mas, gue udah janji sama Mbak Niken. Tapi gue boleh bawa Fikri kan? Boleh lah dek, biar rame. Iya Mas. Mas, ya masih sakit belakangnya? Masih dek. Ya, padahal gue pengen. Hendra hanya tersenyum. Nah, udah sampai Mas. Yuk dek. Loh, Mas, kemana? Katanya mau makan. Ke ruanganmu. Katanya kamu pengen dek. Hah? Bukannya katanya tadi Mas masih Ya, Hendri shock saat Hendra tiba-tiba saja menariknya dan membawanya ke lantai 3 ke ruangannya. Dan begitu sampai lantai 3, Hendra membawanya di rooftop. Dan cups. Hendri kangen banget sama Mas. Hendri ketagihan sama Mas. Sama dek, Mas juga kangen terus sama kamu. Bawaannya pengen terus deket-deketan sama kamu dek. Mas, pegangan pagar. Hendri mau masuk. Ya dek, pelan ya. Iya Mas. Wih, Hendri membasahi belahan Hendra. Banyak banget sih. Masukin dek. Kenapa? Udah kangen ya sama punya Hendri? Iya dek,
sakit-sakit tapi ngangenin. Pulennya Mas Hendra. Sakit Mas? Dikit Dek, gak apa-apa. Mas sambil liatin jalan raya. Apa di sini aman Dek? Mas takut ada orang yang lihat. Aman Mas. Aduh Dek, kenapa Mas? Mas kayak terbelah jadi dua. Punyamu makin gede aja Dek. Enak Dek. Mas, kurang licin deh. Mas Taufan turun dulu gih. Beli pelumas di bawah sono yang bagus. Bilang aja gue yang nyuruh. Malu aku Fik. Biar gak sakit Mas. Ini udah licin kok. Udah aku kelamut-kelamut, lubangmu sampai basah. Tuh kan kumat. Iya. Ini gue ngeden deh. Masuk Fik. Enaknya lubang berondongku. Dari kemarin kayak gini kek. Ribet banget. Taufan. Hendra. Fik. Ngeboti loh. Asem. Dra, kok kamu jadi ceweknya? Ya, rasanya malu tapi kepala nafsu dan sudah di ujung. Keempatnya pun akhirnya sama-sama bercinta di atas rooftop seolah berlomba-lomba menuju garis finish kenikmatan. Taufan menatap Hendra yang keenakan, sedangkan Henry menatap bronya yang sedang meringis kesakitan. Namun justru membuat Henry semakin bergairah, seolah keduanya selingkuh mata dengan lawan pasangan masing-masing. Ya, sensasi bercinta secara bersama-sama seperti ini membuat keempatnya sama-sama tak tahan, hingga kemudian keempatnya pun sama-sama berteriak. Mas Henry, gak tahan. Dek, Fit, dikeluarin di mana? Serah lo. Di rumah Taufik. Ya, di rumah Taufik sendiri malam ini Taufik baru saja pulang. Dan ketika Taufik baru saja pulang dan mobilnya baru saja terparkir bersama Mas Taufan, dari arah gerbang, moge Hendri yang dikendarai Fikri dan Puput baru saja datang. Taufik dan Taufan pun seketika menghampiri keduanya. Dan entah kenapa keduanya tampak malu-malu, terutama Fikri. Weh, habis dari mana nih? Biasa, cuma keliling kok, ucap Puput sembari menatap Fikri yang malu-malu. Put, Fik, Mas, gue langsung balik ya. Kok buru-buru bro? Ya, udah malam. Ingat kata-kata gue, jangan dijadikan beban. Lupakan, anggap itu sebagai pengalaman. Kalau bisa, lupakan saja. Anggap aja tidak pernah terjadi apa-apa di antara kita berdua hari ini. Bye, hati-hati, ucap Puput berbisik. Lalu melambaikan tangan dan Fikri pun tersenyum datar. Lalu pamit pada Taufik dan Taufan. Fik, Mas, gue balik. Hati-hati bro. Ya, Fikri pun pulang. Gimana Put? Apaan sih? Kemana aja tadi? Kepo. Di rumah Henry. Ya, malam ini Henry terpaksa pulang karena baru pulang pertemuan dengan kliennya. Henry yang tadi siang sempat bercinta bersama Mas Hendra, bahkan sampai 2 kali setelah makan siang lagi, Henry yang jujur masih rindu dan ingin menginap di rumah Hendra jadi tak tega dan memutuskan untuk pulang saja dan membiarkan Hendra istirahat. Apalagi besok acara pernikahan Mbak Niken, jadi Henry lebih membiarkan Hendra istirahat. Karena jika Henry memaksakan menginap bersama Hendra malam ini, yang ada Hendra gak akan bisa istirahat, alias lembur terus. Ya, suara motor Fikri terdengar datang. Lalu Fikri terlihat berlari menghampirinya dengan ekspresi yang panik yang membuat Henry langsung kaget. Dri, gawat. Gawat kenapa? Gue habis ngefak Puput. What? Secepat itu? Di mana? Di toilet mall. Toilet mall? Kenapa lo gak nolak? Kenapa lo gak ngelawan? Gue gak tega dan gue juga tegang lihat bokong dia. Kok lo bisa tegang? Gue juga gak tahu. Ketika gue deket dia, jantung gue gak berhenti berdetak. Awalnya gue cuma iseng nanya. Emang lo nanya apa? Gue cuma nanya, apa enaknya pacaran sama cowok? Gue dibawa ke toilet. Dia bilang
dia kasih jawabannya di toilet. Ya pas di toilet dia langsung nyosor gue. Dan anehnya gue gak bisa ngelawan. Kayak nge-freeze aja gitu. Dan sialnya gue malah menikmati. Dan terjadilah kejadian itu. Anjir, Puput hot banget Dri. Wih, bener-bener di luar ekspektasi gue. Terus kalian jadian? Itu dia Dri. Gue sedih. Pas udah gue antar pulang, jujur gue udah mau nyatain kalau gue suka sama dia. Tapi pas mau ngomong, ada si Taufik sama Mas Tovan. Ya gak jadi deh. It's okay, masih ada hari esok, jangan sedih. Itu dia masalahnya. Maksud lo? Di saat gue udah yakin. Tapi tadi dia bilang sama gue kalau apa? Kalau dia nyuruh gue ngelupain yang tadi udah kita lakuin. Dia bilang cuma nunjukin sebuah pengalaman doang sama gue, bukan karena cinta. Dan gue disuruh anggap aja gak pernah terjadi kejadian apapun di antara kita. Nyesek boy. Ternyata sekalipun gue mau dan menyukai laki-laki, tapi tetap aja gue bukan seleranya Ndri. Lo yakin lo suka sama Puput? Yakin. It's time to change, ucap Hendri yang membuat Fikri mematung dan berpikir. Di hotel, ya keesokan malam harinya, acara resepsi pernikahan Mbak Niken pun berlangsung lancar. Hendra yang sedari tadi melihat dan menemani Mbak Niken menyalami tamu undangan itu terlihat senang dan terharu. Hendra melihat Mbak Niken yang terlihat sangat cantik dan anggun dengan balutan gaun putih mekar bak seorang putri. Akhirnya Mbak Niken sah menjadi seorang istri. Diam-diam Hendra meneteskan air mata, namun sekuat mungkin menyembunyikan perasaannya agar jangan sampai Mbak Niken mengetahuinya. Bisa-bisa Mbak Niken yang cengeng itu akan ikut menangis dan takut membuat make upnya luntur. Hendra tersenyum, namun rupanya naluri seorang kakak apalagi saudara tak bisa dibohongi. Ya, Mbak Niken tak sengaja memergoki Hendra yang sedang mengusap matanya. Drah, kenapa? Anu Mbak, kelilipan. Kelilipan? Yang benar. Kelilipan apa kelilipan? Mbak, Hendra gak nyangka. Tuhan membuka mata Hendra agar Hendra bisa melihat satu-satunya perempuan yang Hendra sayangi di dunia ini menikah. Hendra, iya, Mbak ngerti. Mbak ikut senang. Seperti apapun kamu, bagaimananya pun keadaanmu, keadaan kita, kamu adalah adik kesayangan Mbak. Dan Mbak gak akan ninggalin kamu. Mbak hanya pindah status aja. Dari lajang jadi istri orang. Bukan pindah rumah, pindah kota. Mbak masih bolak-balik. Iya Mbak, Hendra cuma bisa doakan yang terbaik. Dan langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Tenang saja Hendra, Mas akan menjaga dan membahagiakan Mbakmu semampu Mas. Terima kasih Mas. Mbak Niken. Hendri, akhirnya kalian datang juga. Wah, selamat sama ya, Pak. Mas, ini adik gue. Oh, iya, terima kasih. Itu Taufan sama Puput Dek baru datang, ucap Hendra yang membuat Fikri seketika menoleh dan tertuju pada Puput yang sangat tampan dengan memakai kemeja batik press body yang menunjukkan lengan dan bodi yang tercetak dan terlihat maco. Puput pun menyapa Fikri seperti tak terjadi apapun di antara keduanya. Rupanya Puput benar-benar tak tertarik pada Fikri. Pak, Taufik ada hadiah nih. Hadiah apa Fik? Repot-repot. Spesial buat pengantin baru. Biar kuat Pak, dijamin aman dan Bepom. Seketika Mas Sopyan terkejut dan tertawa geleng-geleng saat membuka kado berisi obat kuat, tisu magic, dan segala ramuan-ramuan gak jelas. Maksudnya endorse apotik nih. Gak juga Pak, ini udah Taufik uji bersama Mas Taufan. Dan beneran kuat dan tahan lama. Ya kan Mas, gue apaan sih? Makasih ya. Dek, kamu ganteng banget Dek. Mas juga, jadi pengen nikah juga sama Mas. Udah, gantian sama yang lain. Ayo kita makan-makan. Makan mulu loh Mas,
ucap Taufik pada Taufan. Namanya juga kondangan. Mbak, aku temenin mereka di bawah ya. Iya, Ndra. Dek, mau nyumbang lagu? Gak bisa nyanyi, Mas. Ya, Hendra mengobrol bersama Hendri. Taufik sendiri menemani Taufan makan-makan. Sedangkan Fikri dan Puput sendiri kini juga sedang berduaan. Namun keduanya bingung harus mengobrol apa. Yang ada keduanya hanya saling melempar senyum. Mas, tar dulu. Apaan tuh rame-rame? Ya, kesana yuk. Mas Hendra, siap ya? Ya, Dek. 3, 2, 1. Put, gue suka sama lo. Seketika keduanya sama-sama terkejut ketika acara lempar bunga dan Fikri juga Puput sama-sama berhasil menangkap bunga yang dilempar pengantin. Wah, masa yang nyusul cowok sama cowok? Teriak tamu undangan tertawa. Ya, akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia di Jerman. Happy ending.